Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengkrimping kabel yang kuat dan benar. Sebelumnya perlu diketahui ya, untuk kabelan ini ada bermacam-macam kabel. Yang akan kita gunakan adalah kabel Cat 6, kabel yang ukurannya agak besar. Banyak macam, ada kabel Cat 5 dan Cat 6. Untuk Cat 6 ukurannya lebih besar, untuk Cat 5 itu lebih kecil, biasanya untuk kabel-kabel indoor. Nah, kabelan itu berisi 8 pin ya, 8 kabel kecil yang berwarna putih oranye, putih hijau biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Untuk jenis rangkaiannya itu ada 2 macam, yaitu strike dan crossover. Perbedaannya ada di susunan rangkaian kabel, bisa dilihat perbedaannya ya. Untuk mengkrimping kabel yang kita butuhkan adalah yang pertama kabel, jelas ya, karena akan kita sambungkan dengan konektor. Ini yang kita gunakan adalah kabel Cat 6 berisi 8 pin. Lalu selanjutnya ada tang krimping. Untuk mereknya bermacam-macam, kali ini saya menggunakan tang krimping merek Comscope. Lalu selanjutnya ada cutter untuk nanti mengupas selongsong kabelnya, atau bisa menggunakan alat pengupas kabel ini, biasanya include dengan pembelian tang krimping. Selanjutnya ada tang potong. Lalu tak lupa ada RJ45, konektor RJ45. Untuk merek juga bermacam-macam, kami gunakan merek Belden ya, yang sudah teruji untuk kualitasnya. Masuk ke langkah pengkrimpingan teman-teman ya. Ini yang pertama, kita kupas kabelnya dulu. Untuk panjangnya sekitar 1 ruas jari, agar ada spare nanti untuk masuk ke konektor RJ45 nya. Kita kupas dengan alat pengupas kabel tadi, atau bisa menggunakan cutter. Kita potong untuk benangnya. Fungsi memotong benang nanti sekira ada air yang mengalir itu tidak mengalir melalui benang. Lalu kita hilangkan juga untuk plastik yang di tengahnya, biar nanti saat memasukkan ke konektor RJ45 itu bisa rapi. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. Lalu kita pisahkan helai demi helai untuk kabelnya, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Karena ini kita akan mengkrimping dengan mode strike. Saat ini yang umum digunakan itu mode strike ya. Untuk crossover sudah tidak begitu digunakan. Itu adalah cara lama untuk sambungan perangkat yang sama. Secara umum kita gunakan strike. Untuk perangkat-perangkat yang sekarang juga sudah mendukung untuk dilakukan penyambungan dengan kabel mode strike over. Kita luruskan agar nanti saat memasukkan ke konektor RJ45 bisa masuk dengan mulus. Lalu kita urutkan sesuai urutan yang akan kita gunakan. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat, lalu yang terakhir coklat. Bisa diperhatikan teman-teman ya, untuk strike over itu ada di putih oranye dan oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, dan coklat. Perbedaannya ketika kita memakai strike over dan crossover adalah susunan kabelnya. Ini jika pakai crossover kita lakukan penyusunan dari putih hijau ke hijau,
putih oranye, lalu biru, putih biru, kemudian oranye, putih coklat, dan coklat. Itu untuk crossover. Sambungannya seperti ini: putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat, dan coklat. Sedangkan untuk strike yang akan kita gunakan, rangkaiannya adalah putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, dan coklat. Ini yang perlu kita hafalkan untuk urutannya. Setelah berurutan, kita rapikan, kita kencangkan caranya dengan menginjak sisi kabelnya, lalu kita ulur, kita pelirit seperti ini sampai rata, lalu kita potong dengan ukuran yang kira-kira masuk dalam konektor RJ45 nya. Diusahakan untuk selongsong kabelnya itu nanti ikut terjepit, tujuannya agar bisa nempel dengan kuat setelah dikerimping dengan tang kerimping. Untuk posisi pinnya, ketika kita memasukkan kabelnya itu pinnya di bawah, pin pengunci atau locknya itu berada di bawah, lalu kita masukkan. Ketika susunan sudah rapi, itu untuk memasukkannya lebih mudah. Kita pastikan rata dan ujungnya itu sampai ke tembaga yang ada di ujungnya. Dari samping, kanan, dan kiri juga kita pastikan. Jika masih kurang, kita pukul pelan dengan menggunakan tang atau benda tumpul lainnya. Setelah dirasa rata dan masuk semua, kita kerimping dengan memasukkan ke tang kerimping. Untuk ukuran RJ45 itu sudah ada tempatnya ya. Kita kerimping dengan kuat. Nah, ini kita tarik dengan tenaga pun tidak akan keluar untuk kabelnya atau tidak akan terlepas. Kita lakukan pengerimpingan di kabel yang lain di ujung yang satunya ya. Untuk langkahnya masih sama, kita kupas ujung kabelnya sepanjang minimal 1 ruas jari kita, lalu kita hilangkan benang serta plastik di dalamnya. Ini kita tarik sedikit ya, untuk talinya kita tarik keluar, baru kita potong nanti dengan cara ditahan dan ditarik. Lalu kita pisahkan helai kabelnya ini. Setelah kita pisahkan, tidak lupa untuk meratakannya, untuk meratakan tiap kabel agar tidak keriting. Kalau keriting nanti ketika kita memasukkan ke konektor itu agak susah. Jadi kita ratakan, kita luruskan untuk kabel-kabelnya agar mudah dalam memasukkan ke dalam konektor RJ45. Lalu kita urutkan sesuai dengan urutannya, yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru hijau, dan putih coklat serta coklat. Kita ratakan kabelnya, kita pelirit seperti ini, lalu kita potong dengan panjang sekira kabelnya itu bisa masuk sempurna ke dalam RJ. Dan ini beberapa kesalahan dari kita ya. Untuk pemula terkadang kita memotong terlalu panjang. Kalau masuk sampai depan itu jelas masuk, jelas rata. Hanya saja nanti bentuknya akan aneh atau tidak rapi. Biasa dikenal dengan kerimpingan cumi, yaitu banyak kabel-kabel yang masih terkeluar. Juga untuk posisi pinnya atau lock itu kita berada di atas ketika pemasangan. Jika berada di atas, nanti hasilnya akan kebalik dan tidak akan jadi rangkaian atau sambungan yang sempurna, karena dari ujung satu ke ujung yang lainnya itu tidak ketemu. Kita
kita pastikan untuk posisi pin lock ketika kita memasukkan RC itu berada di bawah ya. Nah, itu ketika kabelnya tidak dipotong sesuai ukuran, nanti akan ada kabel yang masih muncul seperti kaki cumi-cumi. Ketika kita kerimping tidak ada kendala, hanya saja untuk estetisnya ya. Kalau kekuatan masih aman. Nah, nanti untuk ketarik-tarik nanti lama-lama dia akan lepas, jadi akan rusak untuk sambungan kerimpingan ke konektornya. Jadi diusahakan teman-temannya untuk selongsong kabel itu masuk juga ke dalam konektor, ikut terjepit ketika dikerimping seperti itu. Ya, kita lakukan sekali lagi agar teman-teman lebih paham. Masih sama langkahnya, yaitu kita kupas, kita hilangkan benang dan plastik di tengahnya. Jadi fungsi plastik di tengahnya itu untuk memperkuat kabel ya. Kadang ada yang sebagai pelindung, nanti di kabel outdoor itu ada yang namanya ground berupa tembaga kecil, serta ada juga selongsong plastik. Itu untuk plastiknya juga ada yang double-double, ada yang double 2. Yang pertama plastik bening dan yang kedua aluminium foil. Itu tergantung dari jenis kabelnya atau mereknya. Untuk kabel yang berselongsong double itu biasanya digunakan untuk penggunaan outdoor. Kita urutkan putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat dan coklat. Lalu kita luruskan, kita potong. Jangan khawatir teman-teman, nanti ketika kita sudah terbiasa kita akan bisa mengira-ira berapa sih panjangnya yang harus kita potong dan kita sisakan untuk mengkerimping dan masukkan ke RJ45. Jadi semua perlu pembiasaan. Kita kerimping dengan kuat, biasanya sampai tangnya itu bunyi klik seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, untuk mengkerimping kabel dengan benar dan kuat. Bisa langsung dipraktekkan untuk kegunaan jaringan teman-teman. Saya rasa cukup sekian di video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, bisa subscribe dan bagikan video ini. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan kerja. Akhir kata, salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.